Jangan takut. Jangan bicara. Siapa yang berani masuk ke kamar pribadiku? Mohon tenang, Tuan Wang. Hari ini ada upaya pembunuhan di istana. Katanya pelaku kabur ke arah kediaman Tuan Wang. Hamba hanya mengikuti perintah Kaisar untuk mencari pembunuh. Mencari pembunuh sampai ke tempatku? Pergi sana. Baik, hamba segera pergi. Maaf, tadi aku. Jangan pergi. Jangan bergerak. Aneh, kali ini Xiaoche melihat darah. Kenapa cinta tidak terpengaruh? Tuan Wang tidak perlu minta maaf. Awalnya aku salah sangka Tuan Wang adalah pelakunya. Salah memberikan cinta pada Tuan Wang. Seharusnya aku yang bertanggung jawab. Luka Tuan Wang parah, istirahatlah dulu. Cinta. Jika melihat darah, nyawa bisa terancam. Ciuman bisa meredakan sementara. Hanya ciuman dari orang yang saling mencinta yang bisa menyembuhkan. Aku akan membantumu. Mungkin sedikit sakit, tahan ya. Tidak apa-apa, luka kecil. Sudah terbiasa.
Dokter sebelumnya bilang parah. Kupikir lenganmu tidak bisa diselamatkan. Ternyata dengan perawatanku yang telaten, pemulihannya cukup cepat. Mungkin aku punya bakat menyembuhkan. Nanti aku akan belajar dari tabib istana. Mungkin aku bisa menjadi tabib terkenal. Rapi sekali. Cantik. Kenapa Tuan Wang terluka hari ini? Luka ini terlihat mirip dengan 7 tahun yang lalu. Sulit sembuh. Luka seperti ini hanya bisa dibuat oleh senjata dari sekte tanpa kasih. 7 tahun yang lalu. Ketika aku pergi ke Yunan untuk bantu bencana, datang kabar ayah sakit parah. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota, aku diserang oleh sekte tanpa kasih. Luka parah ketika aku tiba di istana. Xiaomo sudah menguasai seluruh istana. Aku bahkan tidak bisa melihat ayah untuk terakhir kali. Yang lebih mengejutkan, ketika aku bertemu denganmu lagi, kamu sudah menjadi istri kakakku. Luka pangeran sangat parah. Aku akan membuat ramuan obat lagi. Bangsat, bahkan seorang Kasim yang sudah tua pun tidak bisa ditangkap. Bukankah dikatakan tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh oleh sekte tanpa ampun? Mohon tenang, Yang Mulia, kesehatan tubuh naga sangat penting. Orang yang datang itu ahli dalam bela diri, hampir semuanya tewas dengan satu tebasan. Ketika hamba tiba, sudah tidak ada seorang pun. Tapi ada tetesan darah di dalam penginapan, orang itu terluka. Pasti tidak akan lari jauh. Hanya bisa menghindari pedang sekte tanpa ampun. Di ibu kota ini, hanya ada Pangeran Duan. Cepat bawa orang ke kediaman Pangeran Duan untuk mencari tahu. Baik. Tinggi sekali. Terbanglah. Dabao. Tinggi sekali. Dabao, sayang. Dabao. Kakak. Dabao tahu. Kakak pasti tidak akan meninggalkan Dabao. Kakak, apakah kakak kembali dari langit? Dabao. Bagaimana kakak bisa mengenali kakak? Kakak, aku bilang kakak adalah kakak, maka kakak adalah kakak. Sudahlah, mungkin ini karena kita saudara kandung. Kakak, bisakah kakak menemani Dabao bermain layang-layang? Baiklah. Pelan-pelan. Ya. Terbanglah. Aku melihatmu mabuk kemarin. Mungkin karena suasana hati tidak baik, jadi aku membiarkan Dabao masuk ke kediaman. Kamu tidak marah, kan? Harus berterima kasih kepada pangeran, dengan statusku sekarang.
Melihat Dabao sekali saja sangat sulit. Hanya saja Dabao datang diam-diam ke kediaman pangeran. Jika dilihat orang lain, sulit dijelaskan. Hanya akan mendapat masalah. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh para pelayan pergi. Tidak ada yang tahu Dabao masuk ke kediaman. Identitasmu juga tidak akan dicurigai. Kakak, cepat ke sini, cepat ke sini. Baik, Ini. Terbanglah. Dabao. Kakak. Dabao datang. Dabao, lihat. Lihat. Sudah. Wanjai. Sekte tanpa ampun telah menemukan lokasi Zhanggonggong. Wangi silakan pergi, saya akan mengantar Dabao pulang. Baik, hati-hati. Ya, Wangi tenanglah. Dabao harus ingat kata-kata kakak. Jangan bilang siapapun bahwa kamu datang ke istana hari ini. Dan bertemu kakak, dengar tidak? Dabao menjadi. Kapan bisa bertemu kakak lagi? Sebentar lagi. Pergilah. Paman, Aduh, anak kecil ini. Kamu habis bermain kemana seharian ini? hari ini jalanan Sunggodra aku pergi makan tenghulu. Kembali ke istana untuk makan malam. Paman, Dabao. Kita akan segera bertemu. Sang Gonggong, tempat ini tidak aman, kita harus segera pergi. Pergi. Sudah begitu lama. Sepertinya kotak brokat itu sudah dibuka oleh Xiaomo. Harus memikirkan cara lain untuk masuk ke istana. Siapa? Saya. Celaka, racun, Wangi. Jangan mendekat.
Kumohon. Jangan mendekat. Gonggong, Wang Ye dan Wang Fei sudah tidur. Anda benar-benar tidak bisa masuk. Berani sekali, pelayan, berani menghalangi saya. Gonggong, Gonggong, Anda benar-benar tidak bisa masuk. Apakah istana Duan menyembunyikan sisiran? Pergi. Ada apa? Jangan takut. Jangan bicara. Siapa yang berani masuk ke kamar saya? Wang Ye, maafkan saya. Hari ini ada pembunuh yang gagal di istana. Katanya melarikan diri ke arah istana Wang Ye. Saya hanya mengikuti perintah kaisar untuk mencari pembunuh. Mencari pembunuh sampai ke sini, cepat pergi. Baik, saya akan segera pergi. Maaf, tadi saya. Jangan pergi. Jangan bergerak. Aneh, Xiao Che kali ini melihat darah. Mengapa cinta tidak beraksi? Wang Yi tidak perlu meminta maaf. Awalnya saya salah mengira Wang Yi adalah pelakunya. Salah memberikan cinta kepada Wang Yi. Sebaiknya bertanggung jawab atas hal ini. Luka Wang Yi parah, istirahatlah dulu. Cinta. Melihat darah, nyawa terancam, ciuman sementara meredakan. Ciuman dari orang yang saling mencintai bisa menyembuhkan racun ini. Yang mulia, hamba pergi ke istana Duan untuk menyelidiki. Duan Wang memang menunjukkan tanda-tanda terluka, bisa disimpulkan. Orang yang menyelamatkan Sang Gonggong seharusnya adalah Duan Wang. Hamba juga melihat. Apa yang kamu katakan, mereka, benar-benar, hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu benar-benar Jiang Jinli. Yang mulia, jika surat wasiat benar-benar ada di tangan Sang Gonggong, mungkin sekarang sudah jatuh ke tangan Duan Wang.
Lebih baik memanfaatkan masalah Ratu Wang. Untuk mencapai dua tujuan sekaligus, membunuh Ratu. Itu adalah kejahatan yang bisa membuat kepala terpenggal. Pelayan pribadi Ratu, Hua Jian. Masih ada kan? Xiao Che. Saya akan membuatmu melihat siapa yang sebenarnya menguasai dunia ini. Kamu bilang. Mereka mengejar Zhang Gonggong. Bukan hanya untuk membunuh, tapi untuk mendapatkan surat wasiat. Zhang Gonggong sendiri yang mengatakan, jika tidak ditangkap hidup-hidup, mungkin sudah mati di tangan Wu Qingpai. Tidak heran. Dulu Xiao Mo berusaha keras menghalangi. Tidak membiarkan saya bertemu ayah untuk terakhir kalinya. Setelah ayah wafat. Meninggalkan surat wasiat yang menyerahkan tahta kepada pangeran kedua, Xiao Mo. Saat itu ada pejabat yang mempertanyakan keaslian surat wasiat. Tapi Xiao Mo membersihkan dengan tangan besi. Sejak itu tidak ada yang membicarakan hal ini lagi. Ternyata Xiao Mo menyuruh saya mencari kotak. Sebenarnya mencari surat wasiat asli. Dia curiga surat wasiat ada di tangan Duan Wang. Jadi menempatkan Jiang Jinli di sampingnya. Benar-benar merebut tahta, benar-benar bantuan dari langit. Hotspot hari ini datang. Benar atau tidak, benar-benar. Sekarang seluruh dapur istana sudah menyebar. Kamu dengar, Yang Mulia sekarang palsu, jangan sembarangan bicara. Didengar ini bisa membuat kepala terpenggal, tapi saya dengar. SST. Ratu, tolong ampuni saya. Ratu, tolong ampuni saya. Asalkan kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Aku pasti akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan datang mencarimu setiap hari. Hingga kamu merasa hidup lebih buruk daripada mati. Kaisar itu palsu, wasiat itu palsu. Pangeran Duan adalah kaisar yang sebenarnya. Kaisar itu palsu. Pangeran Duan adalah kaisar yang sebenarnya. Kaisar yang sebenarnya. Pangeran Duan adalah kaisar yang sebenarnya. Panggil Permaisuri Duan untuk menghadap. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Hamba mohon diri. Kaisar. Jiang Jinli, kamu sangat berani. Berani bermain-main dengan Xiao Che dan aku. Apakah kamu tahu bahwa menipu kaisar itu dosa besar? Lear tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku salah melihat orang, salah memberikan hati. Jika kaisar tidak percaya padaku, ambil saja nyawaku. Aku dengar kamu sangat mesra dengan Pangeran Duan di istana. Tidak seperti akting, lebih seperti perasaan asli. Aku menyesal. Aku menyesal memberimu kepada Xiao Che. Kaisar curiga padaku. Aku menikahi Pangeran Duan demi Kaisar. Aku menahan penghinaannya siang dan malam. Tadi malam, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. 1 detik masih marah, detik berikutnya tiba-tiba menjadi buas. Jika bukan karena Liang Gonggong datang tepat waktu, aku pasti sudah. Lear, kamu sudah menderita. Xiao Che itu benar-benar bermuka dua dan memprovokasi. Mungkin dia sudah waspada padamu sejak awal. Tidak heran di dalam kotak hadiah yang kamu berikan padaku. Hanya ada racun wajah dari barat. Apa? Sepertinya aku sudah ketahuan. Tidak heran Kaisar curiga padaku. Kalau begitu, aku akan mencari cara lain.
Kembalilah padaku, Lier, baik? Xiaomo, kamu sudah terlalu dalam terkena racun Tianchan, akhirnya tidak manusiawi. Ini adalah balasan untukmu. Kaisar hari ini sibuk dengan urusan negara, membuat tubuhnya tidak sehat. Anda istirahatlah dulu, hamba akan kembali lain kali. Liar. Aku sekarang punya masalah, hatiku sangat gelisah. Kaisar adalah penguasa tertinggi, dihormati oleh seluruh rakyat. Ada apa yang membuat Anda khawatir? Meskipun saya berada di atas ribuan orang, setiap hari saya juga bekerja keras. Urusan di istana sangat rumit, saya sangat lelah. Saya hanya memiliki Anda sebagai teman dekat. Tetapi demi negara, saya tidak bisa menahan Anda di samping saya. Apa yang membuat Yang Mulia khawatir? Katakanlah pada saya. Meskipun saya bodoh dan tidak bisa membantu Anda. Tetapi jika Anda mengatakannya, hati Anda akan merasa lebih baik. Anda menikah dengan Xiao Che dan mengalami banyak kesulitan. Untuk mendapatkan kotak perhiasan, Anda rela berkorban. Anda benar-benar melakukan banyak hal untuk saya. Tetapi Anda juga tahu, Xiao Che mengincar tahta saya. Selama bertahun-tahun, dia selalu melawan saya. Saya masih mempertimbangkan persaudaraan, masih bertoleransi. Tetapi dia tidak menghargai kebaikan saya. Dia semakin tidak tahu diri dengan toleransi saya. Sekarang, rumor menyebar di dalam dan luar istana. Dikatakan bahwa kaisar sebelumnya masih memiliki surat wasiat yang ditujukan untuk Xiao Che. Saya yakin dia yang berada di belakang semua ini, menyebarkan rumor. Pangeran Duan telah mengecewakan niat baik Yang Mulia. Saya melihatnya dan merasa sangat sedih. Saya hanya menyesal tidak bisa membantu Yang Mulia. Jika ada yang bisa saya bantu, bahkan jika harus menghadapi bahaya, saya akan melakukannya dengan senang hati. Sebenarnya ada satu hal. Apa itu? Ini bukan hal yang sulit. Anda hanya perlu mengakui di depan umum bahwa Pangeran Duan mengatakan bahwa Anda dipaksa olehnya, secara tidak sengaja menyebabkan kematian Ratu Wang. Ketika Kaisar sebelumnya sakit parah, Guru Besar Wang dan ayah Anda bersama-sama membantu Kaisar sebelumnya menyusun surat wasiat, sehingga saya bisa mewarisi tahta. Pangeran Duan sudah lama membenci keluarga Jiang Dan Wang. Ratu Wang yang memimpin istana, tentu saja adalah duri dalam dagingnya. Tetapi jika ini terjadi, bukankah ini akan merugikan keluarga Jiang kita? Anda tidak perlu khawatir, saya tentu tahu kesetiaan keluarga Jiang kepada saya. Setelah Xiao Che jatuh, saya akan mengirim Anda ke kuil Dazhao di luar kota, tinggal selama beberapa bulan. Setelah situasi tenang, saya akan mengirim orang untuk menjemput Anda kembali. Anda akan menjadi ratu yang memimpin istana. Dengan Anda sebagai Ratu Jiang yang memimpin istana, kekayaan dan kemakmuran keluarga Jiang akan lebih dari sekarang. Anda juga akan menjadi kebanggaan seluruh keluarga Jiang. Selama bisa membantu Yang Mulia, saya tentu akan melakukan apa yang diperintahkan Yang Mulia. Xiaomo, kamu benar-benar ahli dalam mengalihkan masalah.
begitu saja kamu bisa membersihkan dirimu sendiri. Yang mulia. Kamu ini, Jian Jinli. Benar-benar tidak tahu malu, awalnya aku tidak percaya ketika mendengarnya. Masa berkabung untuk mendiang ratu belum selesai, kamu sudah berani mengandalkan sedikit kecantikanmu. Melakukan hal yang memalukan seperti ini. Perkit Perawatan Nyonya Wangfei. Pangeran bisa sembuh dengan cepat. Aku harus berterima kasih kepada Nyonya Wang Fei. Aroma ini. Pangeran, hari ini hamba mendengar Nyonya Wang Fei masuk ke istana. Tapi sepertinya Yang Mulia tidak memanggilnya. Benar-benar nekat. Kamu ngapain? Xiao Ce, kamu gila. Aku memang gila, tapi tidak sepertimu. Apa ini? Kalau pangeran sudah melihatnya, apalagi yang harus aku katakan? Seperti yang pangeran lihat, ini adalah serbuk sari bunga Cina. Jika dihirup dalam jangka panjang, akan memperburuk asma Xiaomo. Membuatnya tersiksa oleh penyakit hingga meninggal. Kamu tahu tidak? Serbuk sari bunga Cina ini juga mematikan bagimu. Xiaomo sangat waspada jika tiba-tiba meninggal. Hanya akan menimbulkan spekulasi dan kekacauan di seluruh negeri bagi kita. Ini adalah cara terbaik. Hanya seorang Xiaomo, apakah kamu rela mempertaruhkan nyawamu? Hidup dan mati bagiku sudah tidak penting lagi. Aku sudah mati sekali. Mati sekali lagi tidak masalah. Xiao Ce. Aku sudah bilang, urusanku tidak perlu kamu campuri. Mulai sekarang. Xiao Ce, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Nyawamu adalah yang aku selamatkan. Bahkan jika kamu menganggap nyawamu seperti rumput. Kamu harus meminta izinku dulu. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh meninggalkan istana setengah langkah pun. Xiao Ce. Aku tahu kamu berniat baik. Tapi sekarang aku hanya hidup seadanya. Aku sudah mempertaruhkan segalanya untuk balas dendam. Jadi aku tidak bisa menyerah dan tidak punya keinginan lain.
Ciar. Maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Agar kamu tidak terluka. Aku tenggelam dalam kesedihanku sendiri. Ingin merobek kegelapan dengan kebencian yang membara, tapi tak pernah menoleh ke belakang. Melihat bayangan di belakang ini, tak menyadari. Penderitaanmu tak kalah dari diriku. Wang Yunqi, sejak kecil kau rajin membaca buku sastra. Seharusnya kau pahami bahwa dendam dan kebaikan harus jelas. Dendam Xiao Mo harus dibalas. Kebaikan Xiao Ce juga harus dibayar, yang paling mendesak. Harus segera memberitahu pangeran tentang bahaya yang dihadapi. Permaisuri. Masuk. Permaisuri. Ada apa? Pangeran sakit, pingsan, dan memanggil nama Anda. Cepat pergi lihat. Kamu kenapa? Katakan. Istana mengirim orang untuk menjemput Anda. Tapi pangeran baru saja memerintahkan kemarin malam, Anda tidak boleh pergi kemanapun. Biasanya Liang Gonggong yang membawa pesan lisan. Kenapa hari ini orangnya berbeda? Gonggong hari ini ada urusan, Permaisuri, ikut saja saya. Tidak benar. Kamu bukan orang dari Kaisar. Siapa kamu? Ciar. Pangeran, Anda kenapa? Permaisuri di mana? Kaisar mengirim orang untuk memanggil Permaisuri ke istana. Permaisuri sudah pergi sejak pagi. Sampai sekarang belum kembali. Kurang ajar. Aku menyuruhmu menjaga Permaisuri, tidak boleh dia meninggalkan istana setengah langkah pun. Kamu. Pangeran, tanpa pesan lisan dari Kaisar, Anda tidak bisa masuk istana sendiri. Pangeran, sepatu Anda. Penggan. Siapa kamu? Berani sekali mengikat permaisuri kerajaan secara sembunyi-sembunyi. Jika hal ini diketahui oleh Pangeran Duan, kamu pasti akan mati. Pangeran Duan. Mungkin Pangeran Duan mencari di seluruh istana. Tidak akan menemukan tempat ini, apalagi tanpa pesan lisan dari Kaisar. Bagaimana Pangeran Duan bisa masuk ke dalam istana yang dalam ini? Kabarnya kamu dan Pangeran Duan memang sudah berpisah. Kamu masih berharap Pangeran Duan akan menyelamatkanmu. Mimpi saja. Kamu berani sekali. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Kamu diam saja di sini menunggu mati. Kamu jangan macam-macam. Ada orang.
Hemat saja tenagamu, meskipun kamu berteriak sampai suaramu habis. Tidak akan ada orang yang datang, saya sudah puluhan tahun menggunakan jarum. Dan memiliki keahlian mengukir bunga di antara kulit dan daging dengan jarum. Putri mahkota mau mencoba? Kamu benar-benar brengsek. Kalau tidak kuberi kejutan, kamu tidak akan menurut padaku. Sudah pernah mencoba? Mau coba merasakan tetesan lilin? Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Mau tahu siapa? Kenapa masih ragu-ragu? Beri dia hukuman cepat, aku tidak punya banyak kesabaran. Naonya, Kamu. Sudahkah Kingi ditemukan? Belum ditemukan. Kaisar belum memanggil Putri Mahkota. Setelah Putri Mahkota masuk istana, dia menghilang. Aku tidak punya dendam dengan Nyonya Xian. Kenapa Nyonya ingin membunuhku? Jika Pangeran Duan tahu aku belum pulang, dia pasti akan masuk istana mencari aku, dan ini akan sampai ke telinga Kaisar. Apa yang akan Nyonya lakukan? Kamu. Kamu benar-benar perempuan licik yang pandai bicara. Tidak heran kamu bisa memanfaatkan kecantikanmu untuk membodohi Pangeran Duan dan Kaisar sekaligus. Kamu mengingatkanku, aku harus mencari cara yang sempurna. Agar tidak ada yang menyusahkanku. Robek bejanya. Jangan, jangan. Lepaskan aku. Kamu bilang Putri Mahkota berselingkuh dengan pengawal. Dan dihukum mati oleh Nyonya Xian yang baik hati. Bagaimana? Nyonya Xian. Aku sebenarnya mencintai Pangeran Duan. Pernahkah kamu berpikir, aku tidak sengaja mendekati Kaisar, tapi dia yang memaksaku? Omong kosong. Kaisar punya banyak selir di istana. Apakah hanya karena kamu mirip ratuang? Dia akan mencintaimu? Look here. Cepat lakukan. Jangan. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Nyonya Xian, berani-beraninya kamu menggunakan hukuman pribadi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Pangeran, jangan bunuh dia, racun itu palsu. Dulu dia pernah memohonkan ampun untuk Dabao, aku berhutang padanya. Kali ini aku membalasnya. Malam ini aku akan memaafkanmu karena menghormati Putri Mahkota. Tapi dengarkan baik-baik. Jika ada kesempatan lagi,
Aku akan menghancurkanmu menjadi serpihan. Xian Fei. Dia tidak layak. Tunggu sebentar. Jangan bergerak. Luka jarum di tubuhmu perlu segera diobati. Akan sedikit sakit. Pegang erat aku. Sudah selesai. Obat ini bisa meredakan rasa sakitmu. Kamu istirahatlah dengan baik. Wang Ye. Seseorang. Kamu sudah bangun. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kamu masih terluka? Cepatlah kembali beristirahat. Wang Ye, ini kamar Wang Fei. Wang Fei tahu kemarin. Anda berdiri di depan ibunya sepanjang malam dalam hujan. Dan temper ragu masak istana, untuck manual mechania. Merawatmu sepanjang malam tanpa tidur. Sekarang Anda sudah bangun. Biarkan saya membantu Anda kembali. Biarkan Wang Fei beristirahat dengan tenang. Eyo, Wang Ye. Wang Ye, jubah Anda. Jin, Kenapa kamu keluar berjalan-jalan? Kamu masih terluka? Perlu lebih banyak istirahat. Tubuhku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu kemarin. Dulu aku kurang pertimbangan kejadian itu. Apa yang kamu lakukan? Xiao Che, kamu gila. Xiao Che, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Waktu itu aku tidak bisa mengendalikan emosi. Wang Ye tidak perlu memikirkannya. Hari ini aku datang untuk memberitahu Wang Ye tentang sesuatu yang penting. Beberapa hari yang lalu Kaisar memanggilku ke istana.
memintaku mencari surat wasiat di kediamanmu. Duan Wang mendapatkan sebuah harta, disimpan dalam kotak brokat. Embel Kinantaku. Hari ini dia memintaku untuk menuduhmu di depan umum. Bahwa aku membunuh Ratu Wang atas perintahmu. Asalkan kamu menuduh Duan Wang di depan umum. Katakan bahwa kamu dipaksa olehnya, dan secara tidak sengaja membunuh Ratu Wang. Xiaomo melihat surat wasiat belum ditemukan. Lalu ingin menjebakku dengan tuduhan membunuh ratu. Dengan begitu, surat wasiat tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Tapi jika Xiaomo berhasil membuktikan ini, itu akan menjadi hukuman mati. Wang Ye, jangan sampai lengah. Ketika Kaisar sebelumnya sakit parah, memanggil Perdana Menteri Jiang dan Guru Besar Wang. Bersama-sama menyusun dekrit yang dengan jelas menyerahkan tahta kepada saya. Kemudian Xiaomo menyuap Perdana Menteri Jiang. Memalsukan dekrit dan naik tahta, Guru Besar Wang tiba-tiba meninggal. Tidak ada yang tahu di mana dekrit itu berada. Kalau begitu, kematian ayah saya saat itu ada yang tidak beres. Tuanku, kita tidak bisa lagi duduk diam. Ciar, tenang, saya pasti akan mengembalikan keadilan kepada dunia dan keluarga Wang. Sekarang yang terpenting adalah menemukan dekrit asli. Siapa yang pertama mendapatkannya akan memiliki keuntungan. Karena saat itu ayah saya dan Perdana Menteri Jiang berada di tempat yang sama. Mungkin keluarga Jiang dan Wang bisa menemukan beberapa petunjuk. Permaisuri. Hari ini adalah hari ke-14 kematianmu. Saya datang untuk melihatmu. Yang mulia. Yang mulia terkejut, lebih baik istirahatlah. Kamu pergi dulu. Saya ada yang ingin dikatakan kepada Permaisuri. Baik. Permaisuri, tenanglah. Saya akan segera mengirim Jiang Jinli untuk menemani Anda di kuburan. Menghormati ayah. Kenapa kalian datang? Ayah, hari ini saya datang untuk memberitahu hal penting. Tentang kematian Permaisuri Wang, itu bukan kecelakaan. Ini menyangkut seluruh keluarga Jiang. Dasar anak durhaka, apakah kematian Permaisuri Wang ada hubungannya denganmu? Tetapi dalam dibalik ini adalah Yang Mulia. Yang Mulia sengaja ingin membunuh Permaisuri Wang. Saya yang bodoh tertipu olehnya, sehingga menyuap pelayan Permaisuri. Hua Jian. Yang Mulia ingin menyingkirkan Permaisuri Wang. Di depan dia sangat baik kepada Permaisuri Wang. Tetapi diam-diam memberinya obat yang melukai. Yang Mulia tidak ingin ada keturunan dari keluarga Wang. Omong kosong. Pangeran Duan, jika putri saya diperiksa oleh Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung, dan ditemukan bukti yang jelas, maka yang terlibat bukan hanya keluarga Jiang, tetapi juga Pangeran Duan. Dia telah menikah dengan saya sebagai selir. Semua konsekuensi akan saya tanggung bersamanya. Ayah, Xiaomo khawatir dengan keluarga Jiang dan Wang. Dan lebih takut pada Pangeran Duan. Jadi dia menyuruh saya membunuh Permaisuri dan menyalahkan pangeran. Dengan ini, Yang Mulia bisa menyingkirkan semua orang. Hilangkan masalah selamanya. Keluarga Jiang dan pangeran berada di perahu yang sama. Satu untung, satu rugi, semua rugi. Putri datang kali ini untuk dirinya sendiri. Dan juga untuk mencari jalan keluar bagi keluarga Jiang. Menurut pangeran, apa yang harus dilakukan sekarang? Saya punya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Tuan. Ketika ayahanda sakit parah, dia memanggil Tuan dan Taifu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah sekarang dalam situasi yang sulit jika hal ini terbongkar. Keluarga Jiang akan sulit untuk tetap aman. Xiaomo pasti akan mengorbankan putri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Membunuh Permaisuri adalah kejahatan yang pantas dihukum mati 9 generasi. Kaisar benar-benar kejam. Ketika Kaisar sebelumnya sakit parah, dia meminta Taifu Wang dan saya untuk menyusun surat wasiat penggantian tahta. Dan menyerahkan tahta kepada Pangeran Duan, putra ketiga. Xiaomo tahu bahwa Taifu Wang adalah orang yang jujur. Dia tidak mau menyerah, lalu diam-diam meracuninya. Saya dipaksa oleh Kaisar. Terpaksa membacakan surat wasiat palsu di aula kerajaan. Selama bertahun-tahun.
Saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya merasa bersalah kepada kaisar sebelumnya. Dan juga kepada pangeran. Sekarang saya tidak punya permintaan lain. Hanya berharap keluarga Jiang bisa selamat. Jika suatu hari pangeran membutuhkan bantuan saya akan melakukan yang terbaik. Saya berjanji, selama saya ada, keluarga Jiang akan aman. Ayah, apakah kamu punya petunjuk tentang surat wasiat yang asli? Sekarang hanya dengan menemukan surat wasiat asli, kita bisa mengatasi masalah ini. Kamu ini mau memberontak. Jika ada sedikit kesalahan, kita akan hancur. Memberontak. Belakangan ini, Xiaomo bertindak sewenang-wenang, menimbulkan kemarahan rakyat. Dan menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak pejabat istana. Saya hanya ingin memperbaiki keadaan. Jika Tuan tidak memberontak, 9 generasi akan dihukum. Seluruh keluarga Jiang akan dibantai. Jika Tuan memberontak, dari pejabat istana menjadi mertua negara. Seluruh keluarga Jiang akan dimuliakan. Tapi saya tidak berani menipu pangeran tentang surat wasiat ini. Saya benar-benar tidak tahu. Panggil Pangeran Duan dan Permaisuri Duan untuk menghadap. Hamba bersalah, hamba bersalah. Hamba seharusnya tidak menerima suap dari Permaisuri Duan. Membunuh Permaisuri, maafkan hamba bersalah. Hamba pantas mati. Laporkan kepada Kaisar, Biro Pakaian telah mengidentifikasi Huajian. Kapas ini berasal dari Permaisuri. Bukti lengkap ditemukan dari gaun yang terbakar. Wah, ternyata dia. Jiang Chenlei. Berani sekali kau, Ratu selalu baik padamu. Kau tega melakukan hal yang sangat tidak patut ini. Katakan, siapa yang menyuruhmu di belakang? Adalah Pangeran Duan. Apa yang kau katakan? Jangan asal tuduh. Xiao Ce, kau berhati sempit dan kejam. Karena dendam pada keluarga Wang, kau beberapa kali menyiksaku secara pribadi. Memaksaku untuk membunuh ratu. Xiao Ce, kau masih berani menyangkal? Tidak. Pembohong. Kalian semua pembohong. Aku yang bersalah pada Ratu Yu. Aku pembunuh sebenarnya. Jah. Obat kuat dari barat ini, begitu diminum, tidak sampai 1 dupa. Akan langsung keracunan dan mati seketika. Bahkan jika Huajian ingin berbalik, dia tidak bisa bicara. Xiaomo. Tak kusangka kau tega melakukan hal kejam seperti ini pada Huajian. Sayang sekali, bagaimana seharusnya kita menghadapinya? Pangeran Duan, kau mengancamku untuk menyembunyikan kebenaran. Berapa banyak lagi orang yang harus kau bunuh sampai puas? Apa yang kau katakan? Aku menemukan bahwa sumber api adalah hadiah yang dipersembahkan Pangeran Duan. Di dalamnya dicampur banyak fosfor kuning, menyebabkan istang Fengxi terbakar. Omong kosong. Yang mulia, masalah ini rumit, mohon pertimbangkan dengan hati-hati. Saksi dan bukti sudah lengkap, bawa Pangeran Duan ke penjara. Permaisuri Duan dikurung di istana Dinjin. Tidak boleh keluar selamanya. Yang mulia, lepaskan aku. Yang mulia, mohon pertimbangkan dengan adil. Lepaskan. Kurang ajar kalian berani memperlakukan aku seperti ini. Keluarkan aku. Aku ingin bertemu Yang Mulia. Yang Mulia. Aku sudah melakukan apa yang kau katakan. Mengapa kau masih ingkar janji? Mengurungku di tempat sialan ini. Lier, selama ini kau menderita. Tapi tenanglah. Setelah malam ini, Xiao Ce mengaku. Besok siang dia akan dipenggal.
Aku akan segera menepati janjiku padamu. Mengantarmu keluar kota. Tapi tempat sialan ini, aku tidak bisa tinggal sehari pun, aku ingin pergi. Dengarkan. Aku janji. Posisi permaisuri ini akan segera menjadi milikmu. Baik. Yang mulia, kirimkan apa yang hamba butuhkan. Baik. Awasi Jiang Jinli. Jika dia bertingkah, jangan ragu. Jangan sungkan. Setelah urusan Xiao Che dan keluarga Jiang selesai, kami akan mengantarnya. Hamba menjadi. Pandren Duan Xiaoche. Kau menghasut permaisuri Duan. Berkolusi dengan Dayang Huajian. Menyebabkan kebakaran di Istana Fengxi, kematian permaisuri Wang, dan korban lainnya. Kau tahu kesalahanmu? Kau pantas? Kau hanya anjing peliharaan Xiaomo. Benar. Orang kecil seperti saya akhirnya bisa menginterogasi pangeran. Jadi kematian ayah saya ada yang tidak beres, Pangeran. Kita tidak bisa diam saja. Saya punya ide. Kita manfaatkan situasi ini. Saya akui, saya yang membunuh permaisuri Wang. Kau lepaskan diri dariku. Tidak. Jangan. Xiaomo berjanji akan melindungi saya. Pangeran tidak perlu khawatir. Jika kau tidak mengaku, dia tidak akan melepaskanmu. Lakukan seperti yang dia katakan, saya punya cara. Apa rencana Pangeran? Jika Pangeran tidak memberitahu saya tidak akan mengaku. Operasi di bawah bulan ini rahasia, saya tidak bisa bicara. Tapi hari itu, saya harus tetap di penjara. Jaga dirimu baik-baik. Jika ada bahaya, besok pagi akan ada yang menyelamatkanmu. Ciar, tenang saja. Saya pasti akan membawa keadilan untuk dunia ini dan keluarga Wang. Tidak bisa menunggu sampai besok. Hari ini saya harus mengambil risiko. Permaisuri Xian, Cepat pergi. saya ingin meminta bantuan Permaisuri Xian. Jian Jinli, jangan terlalu jauh. Tuan. Yang mulia memanggil Anda. Bandel sekali. Beri dia sedikit pelajaran, cukup sampai dia masih hidup. Jaga dia baik-baik. Pangeran,
Pangeran, pangeran. Pangeran, Kenapa kau datang? Tempat ini tidak aman, cepat pergi. Xiaomo besok siang akan memenggalmu. Sekarang aku akan segera menyelamatkanmu. Tidak, Ciar, dengarkan aku. Ini juga bagian dari operasi di bawah bulan. Malam ini aku harus tetap di penjara. Untuk mengalihkan perhatian Xiaomo. Dengan begitu, pasukan bayangan bisa menyelesaikan pergantian personel di istana dengan korban minimal. Menyelesaikan pergantian personel di istana. Kamu gila ya? Kamu masih terikat racun jika kamu tidak pergi sekarang. Bagaimana kamu bisa melarikan diri besok? Dengarkan aku. Racun sudah dihilangkan. Percayalah padaku, besok pasukan bayangan akan menyelesaikan pergantian personel. Kingi akan sengaja menciptakan kekacauan. Dan menyelamatkanku keluar. Apakah pangeran yakin? Tenang, setelah kamu pergi. Kingi akan mengantarmu ke villa di pinggiran barat. Besok aku pasti akan menemuimu. Cepat pergi. Kaisar, pangeran tidak mau mengaku. Hamba telah melakukan berbagai penyiksaan. Sekarang dia pasti tidak bisa melarikan diri dari genggamanmu. Xiao Ce pernah memimpin pasukan selama bertahun-tahun. Penderitaan fisik, apa artinya baginya? Sepertinya aku harus menemui adik kaisar ini sendiri. Aceh, jangan melihat kakakmu dengan tatapan seperti itu. Kakakmu tidak suka. Kakakmu? Pantaskah kamu disebut seperti itu? Aku tidak pantas. Sejak kecil aku diabaikan oleh ayah. Ibuku sering dihina, sejak itu aku tahu. Harus memegang kekuasaan dengan erat di tanganku sendiri. Xiaomo, aku bukan saudaramu. Hal yang paling kusesali adalah salah menilai, 7 tahun lalu menyerahkan kekuasaan militer. Damn. Tidak ada ikatan persaudaraan. Maka aku juga tidak perlu berbelas kasih. Ya, inilah ekspresi kebencian yang tidak berdaya. Aku akan menginjakmu. Menggilasmu ke dalam debu. Xiaomo, kamu hanya bisa menggunakan cara yang paling rendah untuk memuaskan fantasimu yang palsu. Rendah. Kamu memang sombong, tapi semakin kamu seperti ini, semakin aku bersemangat. Semakin ingin menginjakmu, membuat semua yang kamu inginkan tidak tercapai. Orang yang dicintai, kekuasaan kerajaan, semuanya seperti ini. Xiaomo, aku adalah orang yang jujur dan tegas sepanjang hidupku. Aku tidak akan pernah tunduk pada orang yang tidak bermoral. Xiao Ce, besok aku akan mengantarmu menemui ayahanda. Untung kami mundur tepat waktu, kalau tertangkap oleh Kaisar. Beberapa kepala pun tidak akan cukup untuk dijatuhkan. Hari ini terima kasih banyak atas bantuan Xian Fei. Di masa depan, jika ada yang bisa aku bantu, aku pasti akan melakukannya tanpa ragu. Keluarga Meng tidak suka berhutang budi. Suatu hari kamu menyelamatkanku. Hari ini kita sudah beres.
Pangeran Duan mengaku bersalah, besok pagi akan diarak keliling kota. Dan akan dipenggal pada siang hari. Baik. Kaisar, selir Duan melarikan diri. Bodoh. Kaisar. Selir Duan diam-diam menyandera Xian Fei dan keluar dari istana. Para pelayan istana tidak berani bersuara, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Lakukan pencarian di seluruh kota, jika ditemukan, eksekusi di tempat. Baik. Selir, ini aku. Cepat, ikut aku. Selir, tempat ini tersembunyi, tentara tidak akan menemukan kita. Selir juga tidak perlu khawatir tentang pangeran, aku jamin dengan nyawaku. Selama aku ada, Selir pasti tidak akan terjadi apa-apa. Lari, cepat. Perintah Kaisar. Pangeran Duan Xiaoche bersalah besar. Membunuh permaisuri dan berencana memberontak, hari ini akan diarak keliling kota. Dan akan dipenggal di gerbang kota, pada siang hari, sebagai peringatan. Xiaoche, aku akan membuatmu melihat. Siapa sebenarnya pemilik kekuasaan ini? Kalian cepat pergi. Bunuh mereka. Pangeran. Xiaomo, aku tidak menyangka akhirnya. Kita sampai pada titik ini. Kalian cepat pergi. Kejar mereka. Pelan-pelan. Bagaimana pergantian personel di istana? Pangeran tenang, sudah diganti 50%. Mohon Selir menjaga pangeran, aku akan mencari tabib. Kembali. Sakit tidak?
Ciar, tenang. Aku baik-baik saja. Pangeran, pangeran. Kenapa dingin sekali? Bangunlah. Xiaoche. Kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak membolehkan kamu mati. Dengar tidak? Kamu harus bertahan. Harus bertahan. Sekumpulan sampah, jika Xiaoche tidak mati, kalian semua akan membawa kepala kalian ke sini. Yang mulia tenanglah. Hamba sudah mengirim orang untuk melakukan pencarian di seluruh kota. Tidak menyangka Duan Wang benar-benar memelihara pasukan pribadi. Jiang Jinli, kamu berani mengkhianati aku? Baik, aku akan mengabulkan keinginan kalian di jalan menuju neraka. Aku akan membuat kalian berdua menjadi pasangan yang mesra. Segera beritahu Wu Qingpai, begitu mereka muncul, eksekusi di tempat. Baik. Mesaklah. Yang Mulia, tenangkan diri. Udara sudah dingin, orang-orang di bawah pasti akan merasa lelah. Aku tidak mencari kamu, kamu malah datang sendiri. Kalau bukan karena kamu tidak mampu, Jiang Jinli bisa kabur? Duan Wang bisa kabur? Kalau bukan karena mengandalkan kakakmu. Kamu pikir kamu masih bisa hidup sekarang? Bodoh. Ternyata di dalam istana yang dalam ini, tanpa hati baru bisa hidup selamanya. Xiaoche. Dokter cepat. Dokter, kenapa dia belum bangun? Cepat periksa. Luka Wangye terlalu parah dan kehilangan suhu terlalu lama. Bahkan jika sudah sadar, sulit untuk bangun. Lalu bagaimana? Aku tidak bisa membiarkan dia celaka. Cepat katakan. Diperlukan sejumlah obat penenang Honghuasan dari barat. Tapi obat ini hanya ada di istana, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Wang dulu berprofesi sebagai tabib. Dan diberikan banyak bahan obat langka oleh istana, saya tahu ada satu tempat yang punya. Kingi, ikut aku ambil. Baik. Kamu buka cadarnya lihat. Cepat. Lapor Yang Mulia. Pintu gerbang, jalan-jalan, dan semua jalur transportasi penting sudah dipasang penghalang. Semua rumah sakit dan apotek besar di kota juga sudah diawasi. Sampai sekarang belum ditemukan. Sampah semua, ngapain aja? Sampaikan ke semua komandan di kota, jika dalam 3 hari tidak bisa menangkap. Semua baju yang dipakai akan dicopot, baik. Yang Mulia, Yang. Entah mengapa, belakangan ini aku selalu merasa lemas. Sangat lelah. Masalah Duan Wang membuat Yang Mulia sibuk siang malam. Hamba akan meminta dapur istana untuk membuatkan beberapa tonik untuk Yang Mulia.
Buruk, cepat bantu aku. Kasa, amble. Serbuk bunga saffron dari barat, cepat. Cepat. Kasa, cepat. Untung kalian membawa serbuk bunga saffron dari barat. Pangeran sementara selamat. Dia perlu istirahat total, jangan sampai lukanya terganggu lagi. Baik. Xiao Ce. Kini, kamu istirahat di kamar saja, malam ini aku yang jaga. Anda juga sudah beberapa hari tidak tidur, malam ini biar aku saja yang jaga. Nanti kalau pangeran bangun, aku akan panggil Anda. Aku harap saat pangeran bangun, orang pertama yang dia lihat adalah aku. Pergilah. Pangeran. Aku. Cepat bangun, ya. Cepat bangun, apapun yang kamu minta aku setuju. Asalkan kamu bangun. Pangeran sudah bangun? Putri, biar aku yang merawat pangeran, Anda istirahat saja. Kalau pangeran bangun dan melihat Anda seperti ini, dia juga akan khawatir. Baik. Pangeran. Pangeran, jangan buka mata dulu, Putri tadi malam jaga di sini semalaman. Dia bilang ingin saat Anda buka mata, orang pertama yang Anda lihat adalah dia. Saya akan panggil dia, Anda tunggu sebentar. Putri. Pangeran sudah bangun. Pangeran. Pangeran, pangeran. Kamu sudah bangun. Maaf, aku menekan lukamu.
Ayo, sudah merasa lebih baik? Bagus. Orang pertama yang aku lihat adalah kamu. Pangeran pingsan selama 3 hari 3 malam, sekarang situasi di luar sangat genting. Xiaomo sudah sama sekali tidak peduli dengan martabat kerajaan. Sedang melakukan pencarian besar-besaran untuk kami. Tindakannya kasar, rakyat mulai resah. Yang paling mendesak adalah segera menemukan wasiat asli. Aku pikir Xiaomo melakukan ini semua. Mungkin juga ingin mencari wasiat asli. Mungkin di tempat paman ada petunjuk. Maksudmu minta bantuan Wang Gelau? Ya. Tapi tidak perlu buru-buru. Sekarang lukamu yang paling penting. Dokter bilang lukamu baru sembuh, harus banyak minum jahe. Ini jahe. Ya. Ini sup jahe ya. Jangan bergerak. Maksudku. Agak manis. Xiaoce. Beraninya kau mempermainkan aku. Pangeran, lukamu belum sembuh total. Kamu perlu istirahat yang cukup. Sepertinya luka pangeran sudah benar-benar sembuh. Pangeran, belakangan ini semakin banyak orang yang melarikan diri dari kota. Para penjaga di kota menggunakan kekuasaan raja untuk menakut-nakuti dan mengalihkan kemarahan raja ke rakyat. Sudah waktunya untuk kembali. Pangeran sudah memutuskan, jika tidak mendapatkan dekrit, akan dituduh melakukan pemberontakan dan menanggung tuduhan dan penghinaan seumur hidup. Aku sudah memutuskan. Kingi. Kumpulkan pasukan di luar kota. Aku dan Permaisuri akan segera masuk ke kota.